Jadi sebuah pengharapan tentang kedatangan Kristus dalam hidup kita. Karena itu tema kita dalam ibadah pada saat ini adalah datanglah ya Immanuel. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus berbicara soal Adventus, bicara soal kedatangan. Kedatangan ini sebenarnya meliputi aspek ganda atau dua pengertian tentang apa yang sedang kita rayakan dalam kedatangan. Kedatangan pertama saudara-saudara adalah kedatangan dalam konteks Natal. Dan itu yang terjadi 2000 tahun yang lalu di Bethlehem. Dan yang kedua saudara-saudara adalah kedatangan dalam konteks parousia atau kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman. Nah, saudara-saudara, ada perbedaan substansi antara kedatangan Yesus pada masa Natal dan juga dengan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman. Pada kedatangan yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kesederhanaan, kerendahan hati, ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan itu yang menjadi warna di dalamnya. Kenapa? Karena Yesus Kristus telah datang menjumpai kita dalam kesederhanaannya, sekalipun dia itu adalah maha kaya. Dan di dalam kehinaannya, sekalipun dia itu adalah kudus dan suci. Supaya apa saudara-saudara? Supaya kita manusia yang arogan ini, yang seringkali tinggi hati, yang berlumuran dengan dosa ini, kemudian menjadi luluh di dalam pelukan Yesus. Dan inilah sebenarnya saudara-saudara yang kita renungkan dalam masa-masa Advent ini, supaya kita kemudian menyambut kedatangannya yang pertama itu dalam konteks Natal, kita mengikuti teladan Yesus yang datang dalam kesederhanaannya dan kerendahan hatinya dan rela untuk berbagi. Bukan sebaliknya. Nah, persoalannya saudara-saudara, pesan ini yang kemudian menjadi kabur bagi kita di akhir-akhir ini. Pada zaman ini, ketika kita memasuki zaman milenial ini, bahwa pesan-pesan kesederhanaan, kerendahan hati ini justru menjadi hal yang mungkin akan sulit kita temukan ketika kita mau menelisik dari seluruh perayaan-perayaan yang kita lakukan pada saat Natal. Apakah perayaan kita dalam menyambut Natal itu betul-betul meneladani tindakan Tuhan? Karena itu saudara-saudara, mungkin kita ingat tema Natal kita di tahun ini, ada yang ingat, marilah kita pergi ke Bethlehem. Kadang-kadang memang ini perlu diajak kembali dalam perayaan-perayaan Natal. Kita harus kembali ke Bethlehem supaya kita sungguh-sungguh melihat bagaimana perayaan Natal yang terjadi di Bethlehem. Sebab akhir-akhir ini perayaan kita bukan lagi di Bethlehem, tapi di PGM, ya, di PMU, di mall-mall, di pasar-pasar, di Amerika sebagai contoh dan teladan kita. Maka suara tentang kesederhanaan, kesehajaan yang telah ditampilkan Yesus ini menjadi panggilan bagi kita semua di tengah-tengah dunia yang rakus, yang gegabah, yang arogan ini. Kita mencari dan melihat kembali Yesus di Bethlehem. Yang kedua, saudara-saudara, pada kedatangan kedua, Yesus datang dalam kemuliaannya untuk menjadi hakim yang adil bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, minggu-minggu Advent seperti sekarang ini, kita juga serentak diingatkan untuk menanti kedatangan Kristus kembali itu dalam pertobatan, dalam penyesalan. Saya lebih suka saudara-saudara menggunakan kalimat Yesus datang kembali. Saya kurang menggunakan, bahkan menghindari penggunaan Yesus datang kali yang kedua. Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, tidak ada di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus itu pada akhir zaman itu datang pada kali yang kedua. Dan yang kedua, kalimat mengatakan bahwa Yesus datang kali yang kedua, seolah-olah Yesus itu datang hanya 2 kali dalam hidup.
Pertama pada peristiwa Natal, dan yang kedua nanti pada saat akhir zaman. Maka dari peristiwa Natal sejak kenaikan Yesus ke surga sampai pada manusia, itu seolah-olah Tuhan tidak datang kepada kita. Karena itu tidak heran kalau kemudian seorang komedian bernama Mongol berkata, jangan berdoa datang Tuhanlah, karena itu akan membawa kita pada kiamat. Seolah-olah Tuhan itu nanti datang pada hari kiamat. Padahal tahukah kita saudara-saudara bahwa Yesus itu selalu datang dalam hidup kita setiap hari. Amin. Dalam Roh yang Kudus kita harus mengundang Dia untuk datang setiap hari, walaupun memang kedatangan yang paling sempurna itu akan terjadi pada akhir zaman. Maka kalimat mengatakan Yesus datang kembali pada kali yang kedua, bagi saya agak kurang tepat. Yesus datang kembali. Yesus itu selalu datang, dan Dia akan datang kembali dalam kesempurnaannya pada akhir zaman. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memasuki masa raya Advent di tahun 2024 ini, kita diajak untuk merenungkan perikop yang sudah kita baca menurut Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Di dalam tradisi yang banyak dianut, Injil Markus ini ditulis oleh seseorang yang bernama Markus yang hidup pada zaman Rasul-Rasul, itu sekitar tahun 70-an Masehi. Dia mendengar cerita-cerita tentang Yesus, dan kemudian dia merekam di dalam memori-memorinya, dan kemudian dia menulis catatan-catatan tentang Yesus, dan kemudian jadilah sebuah kitab yang disebut sebagai Injil Markus, yang kemudian menjadi warisan berharga di dalam kehidupan beriman kita sampai pada saat ini. Dan di dalam perikop yang kita baca saudara-saudara, Injil ini kemudian dibuka dengan kutipan dari Perjanjian Lama yang dikutip dari Maleakhi dan kitab Yesaya. Ini agak menarik Bapak Ibu Saudara, karena Markus itu tidak membuka Injilnya seperti Injil-Injil yang lain. Dia tidak bicara tentang masa kelahiran Yesus seperti Lukas dan Matius. Tidak ada cerita tentang gembala-gembala, tidak ada cerita tentang kandang domba, tidak ada cerita tentang Bethlehem, tidak ada cerita tentang sensus penduduk. Tetapi dia memulai Injilnya itu langsung pada peristiwa baptisan Yesus. Dengan pertama-tama dia kemudian mengutip apa yang menjadi nubuat di dalam kitab Maleakhi dan kitab Yesaya. Itu dicatat di dalam ayat 1 dan ayat 2 bacaan kita. Di situ dikatakan begini. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, dia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagimu. Nah saudara-saudara, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa penginjil Markus ini memulai berita Injilnya justru dengan mengutip tulisan-tulisan dari kitab Perjanjian Lama yang sudah ada sebelumnya dari kitab Maleakhi dan kitab Yesaya. Saya merenungkan saudara-saudara bahwa hal ini dilakukan oleh penginjil Markus untuk menegaskan bahwa Injil atau kabar baik yang sedang dia sampaikan, yang sedang dia tuliskan di dalam kitabnya, itu telah dinubuatkan oleh para nabi-nabi dalam Perjanjian Lama. Itu bukan sebuah peristiwa bim sama bim tiba-tiba ada. Itu bukan sebuah peristiwa kebetulan, tapi itu adalah peristiwa yang sudah dicatat jauh-jauh sebelumnya dalam Perjanjian Lama. Sehingga dengan mengutip kitab Perjanjian Lama, Injil Markus hendak mengingatkan kembali bahwa dulu nabi-nabi Perjanjian Lama telah menubuatkan tentang kedatangan Kristus anak Allah, dan sekarang nubuat itu telah digenapi dengan munculnya Yohanes Pembaptis sebagai perintis yang mempersiapkan jalan untuk kedatangannya. Nah, kenapa hal ini perlu diingatkan saudara-saudara dengan mengutip kitab suci Perjanjian Lama? Perlu kita ingat, antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kitab terakhir dan kitab pertama dalam Perjanjian Baru, itu rentang waktunya dari 300 sampai 400 tahun. Jadi ada masa-masa vakum, ada masa-masa diam, di mana
akhir dari perjanjian lama memasuki perjanjian baru itu tidak ada nubuatan sama sekali, tidak ada pesan sama sekali, dan itu berlangsung selama ratusan tahun, sehingga ada kemungkinan bahwa orang-orang umat Tuhan pada waktu itu sudah lupa dengan nubuat-nubuat yang pernah disampaikan ratusan tahun yang lalu. Sehingga saudara-saudara, penginjil Markus perlu mengingatkan kembali, sekaranglah saatnya bahwa nubuatan itu digenapi. Dan itu diawali dengan sebuah cerita tentang Yohanes Pembaptis yang tampil di padang gurun sebagai utusan Allah, yang kemudian mendahului kedatangan Kristus dan mempersiapkan jalan baginya. Dia berseru-seru, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Jadi dia muncul di padang gurun, lalu kemudian menyampaikan sebuah seruan, bertobatlah dan berilah dirimu untuk dibaptis. Nah, kalau kita mencermati kisah munculnya Yohanes Pembaptis yang diceritakan oleh Injil Markus ini, Bapak Ibu Saudara, barangkali kita akan bertanya-tanya, kenapa Yohanes harus muncul di padang gurun untuk menyampaikan seruan pertobatan? Kenapa tidak muncul di kota? Ya, misalnya di kota Yerusalem misalnya yang ramai. Kenapa harus di padang gurun yang tandus, yang kering? Kenapa dia tidak pergi ke Parigi yang ramai, atau ke Palu, atau paling tidak ke Gangga inilah, paling tidak di situ penduduk banyak? Kenapa mesti harus di padang gurun? Nah, saudara-saudara, padang gurun ini bukan hanya masalah lokasi. Ini bukan hanya soal letak geografis, bukan hanya soal tempat. Tapi padang gurun dipakai oleh Alkitab sebagai dasar-dasar, ada makna-makna yang terkandung di dalamnya. Saya mencatat, Bapak Ibu Saudara, paling tidak ada dua alasan kenapa padang gurun itu menjadi tempat kemunculan Yohanes untuk menyampaikan seruan pertobatan. Pertama, padang gurun itu merupakan tempat yang bersuasana mengancam dan menakutkan, terpencil serta tandus. Tidak ada yang menyenangkan yang kita peroleh dari padang gurun, selain penderitaan, kesengsaraan, kelaparan, bahkan kematian. Maka ketika padang gurun ini disampaikan, saudara-saudara, itu menjadi simbol dari penderitaan. Kita ingat, saudara-saudara, bagaimana cerita umat Israel dulu berjalan dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, melewati padang gurun, dan itu adalah tempat-tempat yang paling tidak menyenangkan. Di situ penuh dengan penderitaan, di situ penuh dengan kesengsaraan, pergumulan. Dan saya yakin tidak ada dari antara Bapak Ibu Saudara yang berniat pindah KTP dari wilayah Parigi Poso Pesisir untuk pindah ke Gurun Sahara. Tidak. Karena padang gurun itu simbol dari penderitaan. Tetapi di tengah-tengah penderitaan itulah, saudara-saudara, kemudian Yohanes tampil untuk menyampaikan sebuah berita yang sangat baik. Dia katakan, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah. Di tengah-tengah gersangnya kehidupan, di situ ada berita tentang kehadiran Allah bagi kehidupan umat. Sehingga padang gurun itu yang awalnya adalah tempat yang menakutkan, penuh dengan kengerian, tapi Allah hadir di sana. Allah menyapa kehidupan umatnya. Dan padang gurun ini, saudara-saudara, menjadi simbol dari perjalanan hidup kita. Sekarang apa relevansinya pesan ini bagi kita? Bapak Ibu, mungkin kita tidak berada di padang gurun. Kita berada di tanah yang subur, di Parigi sampai Poso Pesisir, coklat Papua, cingke berbuah. Semua yang kita kembangkan bekerja dengan baik, anak-anak kita subur. Tapi apakah perjalanan hidup kita baik-baik saja? Atau coba kita tengok perjalanan hidup kita. Padang gurun itu bukan menjadi lokasi di mana kita berada, tetapi itu barangkali menjadi suasana di mana kita saat ini sedang mengembara. Ada berapa banyak orang-orang tua yang saat ini merasa bahwa dia sedang berjalan di padang gurun. Ketika dia kecewa melihat anak-anaknya
Atau anak-anak yang sedang merasa dia berjalan di padang gurun karena dia kecewa dengan orang tuanya, harapan-harapannya tidak terpenuhi. Berapa banyak dari kita saudara-saudara yang hari-hari ini sedang merasakan kesulitan, ketandusan hidup, merindukan oase mata air